Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Uma Live Streaming bersama saya Nida Mar Asaliha. Apa kabar sahabat Uma? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya puasanya. Oke, tentunya juga bincang seru kali ini akan membahas tema yang sangat menarik. Aku siap nikah. Yakin mental juga siap. Dan sudah bersama kita ini ada Teh Nida Muti Atifah dan Teh Sarah Fauzia Bahri. Beliau adalah founder dari Pre-Marriage Talk Indonesia. Teh Nida, Teh Sarah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walaupun Ramadannya di rumah aja ya. Ramadan di rumah aja, Teh Nida sama Teh Sarah ini di mana? Lagi di mana? Lagi di Tangerang. Oh, Teh Sarah di Tangerang. Kalau Teh Nida? Saya di Cimahi, di rumah. Oke. Gimana Ramadan di rumah? Enak nggak sih? Alhamdulillah. Berusaha dinikmati. Dinikmati aja ya. Oke. Tentunya juga sahabat Uma, kita membuka pertanyaan untuk sahabat Uma yang pengen tanya seputar tema kita hari ini. Aku siap nikah, yakin mental juga siap. Silakan langsung saja kalau misalnya mau ada pertanyaan, langsung klik tombol pensil yang ada di bawah ya. Jangan lupa sertakan hashtag siap nikah di Uma. Oke. Tentunya juga sahabat Uma, jangan lupa ajak keluarga, sahabat, terus teman-teman juga dengan share link Uma Live Streaming ini. Pada bulan Ramadan ini insya Allah akan ada tayangan Uma Live Streaming dari para asatid, komunitas, serta influencer. Selain itu ada juga program pesantren kilat. Ini berbagai misi ya, dengan berbagai misi seperti tahsin Al-Quran, terus juga ada tanya jawab bersama asatid, serta kuis dengan hadiah THR yang sudah menunggu sahabat Uma semua. Tuh kan? Apalagi buat sahabat Uma yang lagi pengen THR, siapa tahu nih. THR yang dapat kali ini dari Uma, ya kan? Pastikan juga sahabat Uma bisa memanfaatkan Uma Live Stream ini dengan program Ramadan Uma. Insya Allah berkah Ramadan kita dapatkan bersama. Sahabat Uma, Ramadan juga jangan lupa olahraga. Nah, buat sahabat Uma yang pengen tahu info terupdate seputar berita olahraga terkini, bisa langsung kunjungi situs skor.id. Selama Ramadan juga ada terdapat beberapa konten menarik di YouTube Skor Indonesia yang bisa menjadi teman menunggu berbuka. Dekat sambil nunggu buka, sambil nonton info-info olahraga terkini. Jangan lupa follow Instagramnya @skorindonesia. Baik, sebelum kita masuk talk show kali ini, yuk kita kenalan dulu. Siapa sih dan apa sih? Ini kan ada Teh Nida dan juga Teh Sarah ya. Beliau adalah founder dari Pre-Marriage Talk Indonesia. Dan apa sih Pre-Marriage Talk Indonesia ini? Jadi inilah. Apa, Teteh? Kalau mau Teh Nida dulu boleh, mau Teh Sarah dulu boleh. Pre-Marriage Talk Indonesia ini apa sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teteh-teteh, teman-teman Uma sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami founder dari Pre-Marriage Talk Indonesia. Alhamdulillah saat ini sudah berapa ya Kak? 1,5 tahun berdiri. Jadi sebenarnya Pre-Marriage Talk ini adalah program kami berdua, program pribadi untuk cuma nulis-nulis sharing di Instagram tentang persiapan pernikahan. Terus makin banyak teman-teman yang alhamdulillah menyambut baik tulisan-tulisan kami. Awalnya dulu cuma sharing di Instagram pribadi, akhirnya kami bikin akun sendiri tentang Pre-Marriage Talk Indonesia. Tujuannya supaya teman-teman punya teman, punya sahabat nih untuk mempersiapkan pernikahan secara islami, supaya nggak galau-galau, supaya nggak baper-baper gitu ya persiapan pernikahannya, tapi benar-benar diilmui gitu persiapannya. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada salah satu program kelasnya, alhamdulillah sudah berjalan selama 4 angkatan ya. 4 angkatan, alumninya juga sudah banyak, sudah ratusan alhamdulillah. Gitu. Dan ada beberapa program lainnya. Berarti Masya Allah ya sudah 1 tahun lebih untuk Pre-Marriage Talk Indonesia ini. Teh Nida? Ya. Ini gimana ceritanya? Yang satu di Cimahi, yang satu di Tangerang. Jadi sebenarnya kita ketemunya juga di Instagram ya, Sarah ya? Instagram. Tapi sebenarnya kebetulan Sarah ini temennya adik saya, teman SMA. Nah kebetulan waktu itu kita lagi
lagi bahas-bahas tentang pernikahan gitu, akhirnya jadi tercetuslah ide buat yuk kita bikin tulisan aja yuk gitu, karena kalau nulis sendiri suka stuck gitu, jadinya kayaknya lebih enak kalau nulis bareng gitu. Ya udah akhirnya kita tulis setelah di Instagram masing-masing itu kan. Nah setelah beres, Ridan juga nih kayaknya kita bikin yuk kelas untuk mengedukasi pranikah gitu. Alhamdulillah jadinya pertama kita bikin primary stock class. Nah itu dari situ mulailah berkembang ke yang lain-lain gitu. Oke, berarti ketemu di Instagram ya. Ternyata Instagram bisa membuahkan karya-karya yang luar biasa ya ini. Bisa membuahkan orang luar biasa loh. Apalagi ini untuk persiapan pernikahan ya, khususnya di situ. Iya. Emang apa aja sih untuk mempersiapkan pernikahan itu? Karena kan ya tadi sesuai dengan tema kita hari ini, aku sudah siap nikah. Apakah mental juga siap? Nah kadang kita udah siap nih ini itunya, tapi mental kita gimana nih Teh? Persiapan pernikahannya. Jadi memang sih sebelum-sebelumnya juga kan marak juga ya yang sebelum-sebelumnya tuh kayak marak para influencer, para Instagram, para influencer gitu. Pada banyak kan yang nikah muda. Dari situ kita juga setelah menikah tuh baru sadar ya, oh ternyata menikah itu benar-benar harus siap secara mental. Ternyata nggak cuma mental juga, ada ilmuwan, ada apa lagi ya, fisik, kemudian yang lainnya gitu. Makanya dari situ kita coba, setelah dulu kan kita juga baca-baca dari buku-bukunya ustadz-ustadz yang ternama gitu. Dari situ kita belajar, kita rumuskan lagi kira-kira sebenarnya apa aja sih yang harus kita siapkan. Mungkin Sarah ada tambahan? Apa aja nih Sarah? Ya. Nanti insya Allah kita juga akan bahas tentang terkait persiapan pernikahan. Dan yang benar gitu, mungkin buat Kanida yang belum menikah, insya Allah nanti bakal apa ya, maksudnya kita sama-sama belajar gitu, bahwa ternyata pernikahan itu sangat butuh persiapan yang matang gitu. Alhamdulillah ya, nanti kita insya Allah akan membahas ada 7 macam persiapan pernikahan, salah satunya itu mental persiapan pernikahan. Kenapa harus persiapan mental? Karena kan dalam rumah tangga gitu ya, kita kan berharapnya rumah tangga ini akan terjadi sekali seumur hidup ya, sampai kakek nenek dan seterusnya gitu. Nah dalam waktu yang insya Allah bertahun-tahun itu kan kita nggak pernah tahu di keluarga kita, rumah tangga kita itu akan dikasih cobaan seperti apa sama Allah gitu. Ada yang dikasih cobaan lewat nunggu anak misalnya, tentang finansial, tentang kesehatan, misalnya mertua atau iparnya atau bahkan tetangganya dan sebagainya gitu. Jadi di situ butuh persiapan mental supaya kita tuh nggak bisa milih ujian seperti apa yang Allah kasih gitu. Tapi kita harus ya udah deh. Sarah, Teh Nida, ya. Nida silakan dulu aja untuk menyampaikan materi tentang aku siap nikah. Apakah mental juga siap? Silakan untuk Teh Nida dan juga Teh Sarah selaku founder dari Pre-Marriage Talk Indonesia. Boleh menyampaikan materinya? Mungkin kita bahas tentang apa ya ini, definisi menikah dulu ya? Ya, boleh. Dari definisi menikah, terus kenapa kita harus ada bekal untuk menikah. Silakan Teh Nida dan juga Teh Sarah dari Pre-Marriage Talk Indonesia. Mungkin kita pertama kali akan bahas tentang apa sih definisi menikah. Mungkin kalau definisi agak terlalu berat ya, jadi mungkin kita agak bukan dianggap santai, tapi maksudnya kita maknai tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari undang-undang nih, di Indonesia, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tuh kalau pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin kalau misalnya secara Islam gitu, pernikahan itu kan sebenarnya salah satu dari sunnah Rasulullah gitu ya. Dan sebenarnya salah satu cara untuk kita menjaga diri ketika memang kita sudah mampu adalah dengan menikah gitu.
Makanya ketika kita secara usia udah mampu, kemudian persiapan yang lainnya udah mampu, kita memang lebih baik untuk menikah gitu. Karena dengan menikah banyak banget kebaikan yang akan muncul kepada kita juga. Selain dengan menikah juga kan menyempurnakan setengah agama. Nah, dari situ makanya penting banget kita mungkin menikah. Kita menikah kan tujuannya untuk selamanya gitu ya. Apalagi nggak cuma di dunia, tapi untuk di akhirat gitu, sampai di akhirat. Nah, dari situ mungkin gimana ya, sharing sedikit pengalamannya. Dulu mungkin saya berencana nikah itu di usia 25 tahun. Oke. Nah, dari situ dulu pengen nikah gitu ya, tapi nikah tuh kayak apa ya gitu. Makanya dari situ ya udahlah, semenjak kuliah S1 tuh mulai baca-baca tentang buku persiapan menikah gitu. Dulu sih karena mungkin belum banyak media edukasi pernikahan, ya udahlah baca-baca aja dulu. Dari situ merasa saya mau nikah nih, jadi ya saya harus menyiapkan, karena kalau enggak, ya nggak tahu nikah kan nanti akan gimana gitu. Yang nggak ngerti lah akan kayak gimana. Dari situ merasa kalau ya udah menikah memang harus belajar. Nah, kesini juga mungkin kita melihat sebelum-sebelumnya udah mulai banyak gitu ya, yang tadi saya sebutkan, kalau banyak influencer yang mulai nikah muda gitu, dan secara nggak langsung kayak manas-manasin buat nikah gitu ya. Padahal ya mau nikah tapi nggak ya sederhana itu gitu. Kita tetap harus menyiapkan gitu, dan mungkin yang kita lihat adalah mungkin nih mereka masih kurang nih untuk mengedukasi. Dari situlah kita mulai untuk mengedukasi terkait pernikahan ini, dan mungkin beberapa sedikit meluruskan gitu terkait hal-hal yang mungkin menurut kami itu agak gini ya, harusnya kayak misalnya nikah harus resepsi sampai beratus-ratus juta yang ribet atau gimana gitu. Padahal secara sunnahnya nggak gitu. Sebenarnya sederhana sekali kayak gitu. Dari situ kita mulai menuliskan gitu. Dan kenapa harus menyiapkan persiapan nikah kayak tadi Sarah udah sebutkan juga ya, karena kan kita nikah untuk selamanya insya Allah, dan kita nggak tahu akan ada ujian mana aja nih. Dengan kita menyiapkan nikah, kita tuh jadi setidaknya udah ada bekal. Mungkin belajar ilmu pranikah itu banyak banget, apalagi nanti kita akan bahas tentang 7 hal persiapan itu kan. Dari 7 hal itu kalau misalnya kita harus pelajari semua, mungkin pusing. Jadi untuk mungkin kalau kita belajar semua itu kan pusing ya. Jadinya kita sebenarnya sebelum nikah ini kita bisa mempelajari yang inti-intinya aja dulu gitu. Jadi selama ketika udah nikah nanti kita akan tetap terus belajar gitu. Karena memang yang namanya kehidupan kita nggak akan berhenti belajar gitu kan ya. Jadinya setidaknya ketika kita belajar sebelum nikah kita udah ada bekal. Nanti kira-kira apa aja yang harus aku pelajari ke depannya. Aku harus bersikap kayak apa, kemudian aku harus tanggung jawab aku apa, tanggung jawab tugas, hak suami, hak istri seperti apa. Nah, dari situ kita tahu. Apalagi ya, mungkin Sarah bisa menambahkan. Gimana, langsung ke gimana 7 persiapan pernikahan aja gitu ya? Boleh. Nanti kita akan banyak menyinggung tentang persiapan mental, seperti mungkin teman-teman mau tahu persiapan mental itu seperti apa sih, kan mental nggak bisa, misalnya nggak bisa dikelihatan ya gitu ya. Ya, insya Allah kita biasanya di Family Talk ataupun di kelas-kelas gitu ya, sering banget membahas tentang 7 macam persiapan pernikahan gitu. Apa aja betul? Yang pertama yang pasti adalah persiapan spiritual. Sebagai seorang muslim ya, kita insya Allah sepakat ya bahwa persiapan spiritual itu kan yang pertama, apalagi pernikahan itu kaitan erat banget gitu sama ibadah kepada Allah gitu ya, ibadah kita seumur hidup, dibilangnya juga menyempurnakan separuh agama, tentu dibutuhkan persiapan spiritual. Salah satu contohnya persiapan spiritual seperti kita tahu, kita benar-benar memahami rukun iman, rukun Islam, kita benar-benar menuhankan Allah, itu termasuk persiapan spiritual. Karena nanti spiritual kita waktu single itu insya Allah berbanding lurus gitu
spiritual kita sama waktu nikah. Jadi kalau misalnya waktu single kita udah semangat beribadah gitu, insya Allah pas ketika sudah berumah tangga kita tinggal menyesuaikan aja dengan peran-peran kita sebagai istri maupun sebagai ibu. Gitu. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Mungkin di sini akan banyak banget ya cabang ilmu pranikah kan banyak gitu, misalnya ilmu tentang komunikasi, tentang psikologi, tentang parenting dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman nggak perlu pusing saat ini. Yang penting ketika ada wadah untuk belajar, pelajari, dan yang penting semangat untuk belajar. Karena ketika yang tadi kita udah bilang ya bahwa menikah itu kita nggak akan berhenti tuh yang namanya belajar, terus belajar. Justru ketika sebelum nikahnya kita udah senang belajar gitu ya, senang cari tahu hal baru gitu. Setelah menikah, insya Allah kita juga akan tetap seperti itu, senang belajar, karena pengalaman juga ya waktu pas udah nikah, apalagi punya anak, pasti banyak banget dong ilmu-ilmu baru yang harus dipelajarin, ilmu-ilmu, oh ternyata harus belajar ini juga, oh ternyata harus belajar ini juga. Nah, jadi yang kita bangun adalah mental untuk siap belajar, kayak gitu. Yang ketiga adalah mental siap belajar. Yang ketiga adalah persiapan mental. Mental belajar ya, Teh? Bener, mental belajar. Terus selanjutnya penting banget juga untuk seperti tema kita hari ini yaitu persiapan tentang mental itu sendiri. Mental artinya kita siap menjalani peran, siap bertanggung jawab, siap menunaikan kewajiban juga hak. Kita siap untuk, jadi kita tahu nih hak kita sebagai istri dan kewajiban kita sebagai istri. Jadi kita nggak cuma nuntut hak kita aja nih sebagai istri, tapi juga menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Nanti juga kan kita punya anak, menikah punya anak, perlu banget kan mental sebagai seorang ibu gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini mental seorang ibu harus sabar, harus penuh rasa tanggung jawab, mendidik anak juga bukan suatu hal yang main-main. Nah itu mental kita dibangun. Jadi kalau sebelum nikah sih saran kita ya perbanyak pengalaman-pengalaman yang menempa diri gitu. Kalau misalnya kita biasa di zona nyaman, zona aman, kita biasa untuk keluar dari zona aman dan zona nyaman. Dan itu sebenarnya sangat berpengaruh banget ke mental pernikahan gitu. Misalnya kayak berorganisasi, terus misalnya berdagang, atau melakukan proyek-proyek tertentu. Itu kan bagian dari menempa mental kita gitu. Jadi teman-teman kalau masih bingung, mental itu seperti apa ya, persiapin aja mental yang tangguh, yang kokoh gitu. Kalau misalnya ada suatu tanggung jawab, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mas kuliah, lakukan sebaik-baiknya. Misalnya di tempat kerja juga lakukan nih kewajiban-kewajiban kita dengan baik-baiknya. Karena nanti jadi istri, jadi ibu perlu juga untuk melakukan hal yang terbaik untuk keluarga. Seperti itu. Yang keempat adalah, gimana Teh? Ya, yang keempat adalah persiapan finansial. Nah, kalau misalnya biasanya kalau udah persiapan mau nikah, yang keenam. Keempat. Oke. Persiapan finansial ya. Biasanya kan udah punya tabungan berapa nih gitu. Atau udah siap belum ya gitu. Udah siap buat resepsi belum ya, udah ada buat rumah belum ya, udah ada buat mobil atau investasi segala macam gitu. Ternyata kalau dari Islam itu persiapan finansialnya sederhana tapi cukup mendalam gitu. Seperti kita tahu tentang kewajiban laki-laki atau suami itu kan nafkah itu kewajiban seorang suami ya gitu. Nah, berarti yang laki-laki itu harus punya harus punya istilahnya, harus tahu bahwa itu adalah kewajiban dia gitu. Harus benar-benar mau untuk menafkahi keluarga gitu. Dan perempuan juga, walaupun perempuan tidak wajib untuk menafkahi, belajar tentang ilmu-ilmu finansial, tentang keuangan keluarga. Terus kalau misalnya sekarang mungkin udah kerja atau kuliah nyambi freelance gitu ya, belajar kelola keuangan yang kecil-kecil dulu, nanti belajar kelola keuangan rumah tangga kan, karena kan nanti harta suami juga akan Allah minta pertanggungjawaban kita kelolanya seperti apa. Nah, itu perlu banget persiapan finansial. Selanjutnya apa yang belum ya? Persiapan kesehatan. Kalau persiapan finansial, gimana Teh? Kalau untuk persiapan
spesial nih ya, kan tadi kata Teh Nida, apakah resepsi terus pengen hajat lah gitu, pengen bikin pesta, itu kayak gimana Teh? Apakah itu termasuk atau enggak? Aku ya, jadi sebenarnya kalau dalam Islam kan hal yang kayak gitu nggak harus ya. Jadi jangan sampai tolak ukurnya adalah kita mampu. Kalau mampu silahkan, kalau enggak jangan memaksakan diri gitu. Karena sebenarnya keberkahan pernikahan itu bukan dinilai dari mewah atau nggak mewahnya sebuah pernikahan, tapi bagaimana caranya kita dalam membangun pernikahan itu sendiri gitu. Dan mungkin dalam Islam sendiri sebenarnya kan kita memang Rasulullah memerintahkan yang sunnahnya adalah kita merayakan melakukan walimah. Jadi kita mengumumkan kalau misalnya kita menikah. Jadi biar fulan dan fulana itu menikah, salah satunya adalah dengan mengumumkannya gitu. Di suatu hadis itu pernah disebutkan intinya melakukan maksudnya jadi rayakanlah gitu, tapi walaupun hanya dengan seekor kambing gitu. Jadi sebenarnya resepsi yang besar-besar gitu nggak harus seperti itu, karena esensinya yang penting adalah kita mengumumkan bahwa si fulan dan fulana itu menikah gitu, untuk menghindari adanya fitnah gitu. Karena kan kebayang ya kalau di Indonesia, apalagi kalau misalnya tiba-tiba nikah gitu tanpa ada pengumuman, langsung mikirnya, kenapa nih nikah? Jangan ada masalah apa gitu ya. Gitu. Malah jadi fitnah nanti ya, makanya ya. Ya, gitu. Makanya sebenarnya salah satu sunnah Rasulullah kenapa kita harus melakukan walimah adalah untuk menghindari dari fitnah itu dan sebagai bentuk rasa syukur juga gitu. Makanya nanti kalau bahas tentang resepsi juga agak banyak macam-macam juga ya. Kenapa kita harus siapa aja yang diundang, nggak cuma orang kaya aja, tapi orang miskin juga perlu kita undang. Gitu. Itu salah satu sunnah-sunnah yang sebenarnya perlu kita perhatikan, dan itu nanti kita pelajari dari ilmu-ilmu yang harus kita pelajari kayak gitu. Oke, Teh Sarah bisa lanjut lagi untuk poin selanjutnya. Persiapan apa lagi tadi? Selanjutnya ada persiapan kesehatan gitu. Alhamdulillah ya di Primary Talk sendiri beberapa kali kita udah mewadahi, memfasilitasi, menyelenggarakan kuliah WhatsApp tentang kesehatan pranikah gitu. Saya pun jujur aja baru sadar dan baru menyadari pentingnya persiapan pranikah dari sisi kesehatan kayak gitu. Misalnya menjaga kesehatan, makan makanan yang halal dan thayyib pastinya ya sebagai seorang muslim. Terus menghindari jajan-jajanan yang kurang menyehatkan bagi tubuh, karena kita juga harus tahu nih, baik laki-laki maupun perempuan kan salah satu tujuan menikah adalah menghasilkan keturunan ya. Kita akan reproduksi gitu. Jadi bagaimana caranya reproduksi si suami dan istri itu menjadi tempat yang terbaik gitu bagi tempat tumbuh kembang anak-anak kelak. Kebayang nggak kalau misalnya dari sebelum nikah gitu kita udah nggak terbiasa untuk menjaga kesehatan, nggak terbiasa olahraga, terus juga nggak mau belajar tentang kesehatan reproduksi khususnya gitu ya. Jadi nanti ketika ada misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, jadinya kan harusnya bisa dihindari gitu sebelum menikah. Seperti itu penting banget kesehatan pranikah. Dan sekarang alhamdulillah udah banyak ya tentang apa sih, kayak kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu ada cek kesehatan pranikah. Nah, itu teman-teman yang belum nikah bisa banget untuk dimanfaatkan fasilitas itu gitu. Sekarang harganya juga udah beragam kok, dari yang ada yang dapat gratis juga, yang murah gitu. Insya Allah itu menambah kesiapan teman-teman dalam mempersiapkan pernikahan kayak gitu. Bukan cuma kesehatan kali ya, fisik juga, fisik seluruh tubuh gitu. Gimana kita merawat tubuh gitu. Kemudian gimana menjaga pola makan, kayak gitu kan berkaitan fisik dan kesehatan juga. Oke, berarti luar dalam ya persiapannya ya. Oke. Tessa. Ya, Tenida. Ya. Gimana? Ya, selanjutnya ada persiapan sosial nih, Teh. Nah, biasanya tuh
agak kelewat juga nih persiapan sosial ngapain sih, penting nggak sih gitu. Ternyata penting gitu, apalagi kita hidup di Indonesia ya, tetangga gitu ya, insya Allah kenal, terus saling membutuhkan juga, ada RT, ada RW gitu. Paling enggak kita punya semangat supaya keluarga kita bermanfaat gitu bagi tetangga, minimal depan, belakang, kanan, kiri lah, seperti itu. Jadi penting juga nih komunikasi sama tetangga gitu, jangan sampai pas nikah ribut mulu sama tetangga, atau komunikasinya nggak banget gitu ya sama misalnya sama RT atau sama RW-nya gitu. Terus kan yang namanya kita nikah harus ada persiapan-persiapan kayak misalnya bikin KTP, bikin KK nanti, bikin akte anak. Nah, itu kan kita perlu sosial yang bagus ya. Dan terakhir adalah menjalani peran. Pastinya yang namanya nikah itu kita bertambah ya perannya ya, tadi ya sendiri jadi istri jadi ibu, belum jadi menantu, belum jadi ipar, masuk ke keluarga suami. Nah, itu perlu persiapan peran yang, jadi jangan sampai kita menutup diri jadi menantu atau jadi ipar, atau kita belum apa-apa gak enak sama keluarga suami, tapi kita mencoba memahami peran-peran kita, bahwa kita punya peran yang tidak sedikit gitu. Jadi kita belajar untuk menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin Kanida ada tambahan? Terkait persiapan menjalani peran ini, sebenarnya ini tuh bagian dari persiapan mental gitu ya. Cuman kita kayak nge-breakdown lebih menjadikan satu poin spesifik biar kita tuh lebih aware gitu, karena kadang kita pun mungkin baru waktu nikah juga baru ngeh ya, ternyata nikah harus menyiapkan peran menjadi ibu nih, harus menyiapkan peran nantinya jadi anak menantu nih gitu. Dan makanya akhirnya kita pisahkan gitu, biar kita pun menyiapkan juga terkait peran apa yang nanti akan kita hadapi. Makanya sebenarnya peran dan mental itu saling berkaitan, karena memang sama-sama mental gitu ya. Jadi kita pisahkan gitu. Dan sebenarnya dari semua 7 poin tadi, mungkin kita juga perlu perjelas ya, dari kita perlu mantapkan poin yang pertama, yaitu spiritual. Karena kalau misalnya spiritual kita nggak ada, misalnya tujuan kita untuk ibadah gitu ya, kalau kita nggak lurusin niat tujuannya untuk ibadah, nanti ke yang lainnya tuh jadi kacau juga gitu. Jadi memang dari semua poin, karena kita kan sebagai hamba, tujuannya menikah adalah untuk ibadah, untuk menghamba kepada Allah. Jadinya balik lagi gitu, kita harus mantapkan interaksi kita kepada Allah, mantapkan lagi tujuan nikah kita apa, niatnya apa, dan di situ insya Allah ketika kita istilahnya sudah jelas gitu ya niatnya, kemudian tujuan besar tujuan kita menikah itu apa, insya Allah nanti ke depannya yang lain menyesuaikan. Dan apalagi kita seorang muslim ya, kacamata kita kan adalah Islam gitu, dengan kita menjadikan Islam dan nilai-nilainya sebagai landasan, dari situ insya Allah untuk menjalankan persiapan yang lainnya akan lebih mudah. Begitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya. Terima kasih banyak Teh Sarah sama Teh Nida, luar biasa 7 poin yang benar-benar itu menjadi pengetahuan baru juga ya buat sahabat Uma yang belum tahu, karena 7 poin ini ternyata sangat lengkap banget ya, luar dalam spiritual, terus juga kesehatan, terus juga finansial dan lain sebagainya. Oke, Teh Nida dan Teh Sarah, karena tadi Nida sudah membuka pertanyaan untuk sahabat Uma yang ingin bertanya, silakan klik tombol pensil yang ada di bawah ya. Terus juga tadi salah satunya ada olahraga, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, buat sahabat Uma yang pengen tahu info terupdate seputar olahraga, silakan langsung saja kunjungi situs skor.id atau follow Instagramnya @skor_indonesia. Dan ini juga Teh Nida, Teh Sarah, sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Di sini ada dari Rida Zulfikar. Mau nanya persiapan kita ketika hendak menikah dengan calon suami yang insya Allah sudah punya anak. #menikah, siap menikah di Uma. Itu gimana? Teh Nida, Teh Sarah. Kalau punya anak berarti calon suaminya itu duda ya? Iya, sudah punya anak dan
Alhamdulillah ya waktu itu kita udah sempat pernah bahas di Primary Stock bagaimana sih menikah dengan duda, karena kan mungkin dalam bayangan kita gitu ya, yang menikah itu antara kita gitu, single perempuan dan single laki-laki. Tapi kan qadarullah ada yang memang Allah takdirkan untuk menikah dengan misalnya yang sudah pernah menikah terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya itu tidak masalah sama sekali gitu kan. Yang penting dalam jalan menuju pernikahannya itu jauh dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi gitu. Yang penting cara kita berproses dalam menuju pernikahan. Sebenarnya mungkin dalam segi persiapan ya nggak beda jauh sama mungkin persiapan yang single dan single gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau calon kita punya anak gitu ya, sudah punya anak terlebih dahulu, ada beberapa persiapan yang mungkin agak sedikit beda. Misalnya kita harus benar-benar meyakini si calon. Kalau dulu kita pernah bahas ya, kita harus benar-benar meyakini si calon bahwa dia akan tetap menafkahi atau tetap berperan sebagai ayah dari si anaknya gitu. Jangan sampai menikah sama kita, terus dia jadi melupakan perannya sebagai sebagai ayah dari anak-anaknya yang dari pernikahannya dahulu gitu. Jadi kita benar-benar memastikan apakah selama ini peran dia sebagai ayah itu dia jalani dengan baik atau tidak gitu. Terus dibikin komitmen atau diskusi gitu sama calon pasangan nanti kedepannya gimana ya supaya tidak menimbulkan misalnya masalah atau suatu konflik gitu tentang nanti dia harus menafkahi anak-anaknya, peran sebagai anak-anaknya, dia juga nanti kan akan menjadi suami dari si mbak yang lain tadi ya, insya Allah gitu. Jadi harus dipastikan. Terus juga dipastikan bahwa urusan terutama urusan administrasi si calon dengan mantan istrinya kalau masih ada, bukan duda karena meninggal ya, maksudnya duda karena perceraian, pastikan administrasinya juga sudah selesai dengan mantan istrinya gitu. Jangan sampai nanti ada permasalahan baru gitu karena yang dahulunya belum selesai. Jadi kalau bisa pastiin dulu yang dulunya udah selesai baru nanti berproses pernikahan dengan kita seperti itu. Mungkin ada tambahan? Teh Nida? Dan sebenarnya menikah dengan duda atau janda gitu ya, di mata Allah itu sama aja, bukan berarti dengan janda sama duda itu lebih jelek, enggak. Justru kalau yang saya dengar dari cerita-cerita orang lain tuh ketika menikah dengan janda atau duda itu jadi kayak kitanya jadi harus meluaskan kesabaran dan menerima dengan lebih luas gitu, karena udah ada anak, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Pokoknya ketika kalau ada yang menikah dengan duda atau janda itu menurut saya salut banget gitu, karena Masya Allah dia bisa menerima anaknya, dia bisa menerima kondisi masalahnya gitu. Jadi jangan sampai menjudge kalau yang nikah sama duda atau janda itu jelek banget gitu, selama proses-prosesnya yang tadi tidak sesuai aturan gitu, kemudian selesai semua masa lalunya, jadi gitu. Allah maaf. Berarti harus pastikan dulu urusan sama mantan istrinya itu udah selesai. Kalau ternyata dudanya ini bukan karena istrinya meninggal ya, kalau memang karena perceraian. Terus juga harus bisa menerima anaknya dan juga pastikan nanti si calon suami kita yang duda ini tetap menjadi ayah untuk anaknya dalam menafkahinya itu ya. Oke. Tesara selanjutnya ini ada dari Rora Isaura. Mau nanya, Kak, standar mental yang sudah siap menikah itu dilihat dari mana ya? Siap menikah di Uma. Silakan. Teh Nida, Tesara, standar mental dilihatnya dari mana sih? Standar ya, kalau ditanya standar sebenarnya kita nggak bisa mematok gitu, karena sebenarnya tiap orang itu karakternya beda-beda, pengalamannya beda-beda. Misalnya nih ada yang pengalaman, misalnya ada masalah-masalah di masa lalu terkait keluarga atau kejadian dia dengan orang lain gitu.
dengan yang tidak mengalami itu kan beda ya. Jadi kita nggak bisa pasang standar gitu. Justru sebenarnya kita sendiri yang bisa ngukur. Dengan misalnya nih kita udah menyiapkan apa aja yang kita. Jadi memang kita juga kalau di buku juga mengarahkan untuk coba deh list kira-kira misalnya nih dari semua persiapan, misalnya kita spesifik bahas soal mental ya, mental yang perlu kita siapkan apa aja. Tiap orang kan beda-beda, tapi kita mengarahkan kalau biasanya kalau persiapan mental, kita menyiapkan diri, kita siap menjadi ibu, kita siap menjadi istri, kemudian kita siap menjadi menantu, kita siap menerima kekurangan suami, terus apa lagi ya, kita siap untuk mengurus rumah tangga misalnya, kita siap untuk melayani suami, dan pokoknya kalau bisa serinci mungkin gitu, kita bikin listnya. Kalaupun ada ketakutan, khawatir misalnya ada problematika rumah tangga, kita belajar gimana ilmu untuk komunikasi dan sebagainya, itu kita list semuanya. Dari situ kita kan kebayang nih apa aja sih yang harus kita siapkan khususnya secara mentalnya. Nah dari situ nanti kita coba siapkan satu persatu. Nanti kalau udah selesai disiapin, kalau misalnya udah dalam progres disiapkan, kita checklist. Dari situ kita tahu, oh ternyata kita udah siap berapa persen nih kira-kira gitu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan sendiri gitu. Oh insya Allah aku udah siap. Mungkin kita bisa kayak merasakan sendiri gitu loh. Kira-kira kita siapnya udah berapa persen ya? Karena memang kalau kita dirasa-rasa harus 100% mungkin itu nggak akan mungkin gitu. Karena apa ya? Kalau katanya yang pernah saya dengar dari seorang ustadz gitu ya, nggak mungkin kalau mau nikah itu 100% siap gitu. Baru kalau siap 100% itu kalau udah kita akad gitu. Jadi mungkin untuk sebelum akad itu persiapan kita kan bisa jadi ya setidaknya 80%, 90% gitu. Jadi setidaknya nggak harus nunggu 100%. Karena kalau nunggu 100%, ya kesiapan kita akan selalu diuji dan kita nggak tahu ya kalau nunggu siap kapan menikahnya kayak gitu. Tapi setidaknya kita udah nyiapin, kita udah ikhtiar, Bismillah, la haula wala quwata illa billah, insya Allah kalau kita udah bertekad, insya Allah akan Allah bantu gitu. Sekarang mungkin. Berarti itu adalah pertanyaan yang balik lagi ke diri kita ya Teh. Iya. Teh Sarah, barangkali mau menambahkan? Iya, jadi sedikit aja ya, benar kalau persiapannya itu adalah alat ukurnya adalah alat ukur diri kita sendiri gitu. Jangan menjadikan orang lain adalah alat ukur kita. Misalnya orang lain standar siap nikahnya kalau udah punya tabungan sekian gitu, udah merasakan hal-hal ini itu gitu. Ya kita bikin standar kita sendiri gitu. Jadi ketika udah insya Allah nih udah siap, udah insya Allah hampir 100% siap, bismillah melangkah gitu. Jadi nanti Allah yang menyempurnakan ikhtiar kita gitu. Jangan ikhtiar kita sebagai manusia emang nggak bisa 100% gitu, karena memang yang menyempurnakan ikhtiar kita adalah Allah gitu. Terima kasih Teh Nida, Teh Sarah. Terus juga Nida masih mau mengajak untuk sahabat Uma yang pengen tanya, silakan klik aja tombol pensil yang ada di bawah. Nah, ini juga udah ada dari Ega Trisna Megawati. Assalamualaikum. Mau bertanya, bagaimana meyakinkan orang tua mengenai keinginan menikah sederhana? Sedangkan orang tua itu lebih gengsi untuk menikahkan anaknya sederhana. Ini kebanyakan ya, ada beberapa orang yang agak gengsi gitu ya kalau misalnya pernikahannya sederhana. Balik lagi tadi ke yang finansial ya, Teh Nida, Teh Sarah. Siap menikah di Uma. Silakan gimana Teh Nida? Kalau misalnya ternyata nih meyakinkan orang tuanya untuk menikah sederhana. Terkait itu sebenarnya kita harus komunikasi ya. Karena gini, apalagi misalnya kita anak pertama atau enggak juga sih. Kadang orang tua itu berharap kalau misalnya acaranya itu bisa dilangsungkan dengan ya kayak umumnya gitu yang agak mewah gitu. Kadang orang tua berekspektasi seperti itu, sedangkan kita berharap pernikahannya sederhana aja, yang penting udah diumumkan gitu. Nah mungkin
salah satu caranya adalah dengan mengomunikasikan dengan baik gitu. Karena memang kalau jadi kayak ya kita cari win-win solution gitu, karena tetap harus dikomunikasikan seperti apa harapan kita, seperti apa harapan orang tua. Kenapa orang tua pengen seperti itu, kenapa kita pengen seperti itu, pengen sederhana gitu. Dengan kita bisa mengomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti bisa ketemu win-win solution-nya. Mungkin apalagi kalau misalnya anak pertama, saya ngerasain juga sih, orang tua kitanya pengen sederhana, tapi orang tua pengennya acara sekalian kayak reuni gitu. Yeah. jadinya kayak harus gede juga gitu. Nah, tinggal kita komunikasikan juga terkait finansial seperti apa gitu. Mungkin saran tambahan? Jadi sebenarnya tadi persiapan, tadi kita sedikit menyinggung ya tentang resepsi, bahwa kalau mampu lakukan, kalau nggak mampu jangan paksakan. Itu sebenarnya prinsip dasar banget, kayak sebelum dan setelah menikah kita pun harus seperti itu. Kalau mampu silakan, kalau nggak mampu jangan paksakan. Begitu juga dengan resepsi pernikahan. Kalau saya yang pertama, kalau tadi dengar si Mbak yang nanya adalah alasan gengsi, sebenarnya bisa digali lagi. Benar nggak sih alasan orang tua gengsi? Jangan-jangan tadi alasannya orang tua itu pengen silaturahim loh sama temannya gitu. Jadi sebenarnya itu kan alasannya baik ya gitu. Orang tua tuh pengen silaturahim sama teman-temannya, orang tua tuh pengen memang rasa syukur dia gitu, anaknya alhamdulillah ketemu jodohnya. Jadi kan sebenarnya itu tujuannya baik, cuman mungkin yang kita tangkap, kenapa sih orang tua tuh gengsi gitu kan dengan proses resepsi yang sederhana. Kalau saya pribadi, pertama ketika mampu gitu ya, misalnya mampu orang tuanya, saya lebih melegowo untuk oke gitu, resepsi misalnya agak mewah gitu ya, dengan tujuan orang tua bisa silaturahim, kita juga bisa silaturahim kan sama teman-teman kita gitu kan, lebih alhamdulillah gitu, lebih berkesan, bisa lebih bersyukur gitu ketemu misalnya keluarga besar dan teman-teman lainnya, kayak gitu. Yang penting ketika dalam proses resepsinya itu semewah-mewahnya jangan sampai ada hal-hal yang nggak Allah sukai, misalnya musyrik gitu ya, misalnya memotong waktu sholat, misalnya cuma ngundang orang kaya. Nah itu jangan sampai resepsinya itu melanggar batas-batas syariat. Jadi dibikin win-win solution aja, itu kan salah satu contohnya win-win solution. Oke, pakai kemauan orang tua, misalnya di resepsi agak besar, tapi kita juga pengen nih keinginan kita, misalnya tetap mengundang anak yatim gitu, misalnya tetap acara yang nggak terlalu gimana gitu ya, hingar-bingar atau kayak dangdutan dan segala macamnya gitu misalnya. Jadi dibikin jalan tengahnya, mau orang tua kemauan kita, nah dibikin tengahnya kitanya mau apa, orang tuanya mau apa, seperti itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini adalah salah satu tantangan pertama gitu. Kan kita sebagai calon istri gitu ya, nanti menikah pasti nanti akan bertemu dengan mertua, dengan orang lain gitu. Jadiin aja ini jadi ajang latihan kita komunikasi loh gitu. Ini juga jadi bagian dari persiapan pernikahan. Kalau komunikasi kita sama orang tua aja belum beres, ya nanti kita akan bertemu dengan mertua gitu kan. Orang tua yang tidak membesarkan kita, yang punya karakter berbeda. Nah itu gimana antar komunikasinya sama mertua. Jadi sebagai yang muda gitu ya, kalau bisa lebih banyak bersabar gitu. Jadi ini ajang latihan juga untuk nanti menjalani peran-peran yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh Sarah, Teh Nida. Jadi tadi untuk Teh Ega ya, coba dikomunikasikan dulu sama orang tuanya. Barangkali kan tadi tujuannya ini pengen ada resepsi untuk silaturahmi, karena kapan lagi ya kalau nggak dihaja-haja amanya Tehnya. Gitu bener, ya. Atau enggak misalnya untuk ajang ya tadi untuk silaturahmi dan juga pengen ketemu gitu ya, kapan lagi gitu kalau misalnya tidak waktu hajatan. Nah ini juga tips untuk sahabat Uma yang mau menikah, jangan sampai kita salah memilih vendor-vendor pernikahan, karena sekarang sedikit ya vendor-vendor yang kabur bawa uang pengantin kayak gitu-gitu, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya ada dari Bambang Widiarsa Hasibuan. Teh Nida, Teh Sarah, pertanyaannya, saya pengen menikah, tapi setiap wanita selalu melihat kondisi fisik saya yang disabilitas. Gimana? Teh Sarah, Teh Nida, untuk disabilitas. Yang bisa apa tadi?
kondisi fisik Pertanyaannya saya ulang, ini dari Bambang Widarsa Hasibuan. Saya pengen menikah, tapi setiap wanita selalu melihat kondisi fisik saya yang disabilitas. Ya. Mau Teh Nida dulu atau Teh Sarah dulu? Sarah? Oh boleh. Sebenarnya agak kurang kurang pengalaman sih menjawab pertanyaan ini. Jujur selama 1,5 tahun menjalani banyak pertanyaan tentang pranikah, baru kali ini ada pertanyaan kayak gini. Tapi kalau misalnya beberapa kali ya lihat film-film gitu ya, di film atau mungkin di kisah-kisah nyata, nggak sedikit orang yang misalnya punya kekurangan dari segi fisik bisa menikah dengan orang-orang yang normal. Dan mungkin memang kita perlu persiapan yang lain, kayak misalnya kalau kitanya baik gitu ya, insya Allah orang menilai kita bukan dari segi fisik aja gitu. Allah akan memperlihatkan pada orang lain bahwa kita punya sesuatu yang baik gitu, yang nggak hanya sekedar kesempurnaan fisik, tapi dilihat dari hati kita, dari akhlak kita gitu. Jadi untuk Mas yang nanya tadi, Bismillah, tetap mempersiapkan, tetap memperbaiki diri, karena insya Allah selama kita baik, insya Allah jodohnya sudah Allah siapkan gitu, yang dia tidak hanya baik tapi juga mau menerima kita gitu. Mungkin juga kita juga kan meyakini ya, dan Allah udah menjanjikan kalau setiap orang tuh udah ada jodohnya gitu. Nah mungkin kita tinggal menguatkan lagi nih ikhtiar, kalau kata saya ikhtiar langit kita, gimana kita harus banyak ibadah, banyak meminta kepada Allah gitu, karena bagaimanapun kondisi kita, insya Allah ada jodohnya gitu. Nah tinggal mungkin kita kencengin lagi doa, kemudian ikhtiarnya dengan cara lain, sama kayak kata Sarah juga, kita memperbaiki kualitas diri, karena memang setiap individu itu kan unik dan istimewa gitu ya. Dari situ insya Allah pasti akan ada kebaikan tersendiri yang bisa di notice oleh orang lain gitu. Jadi yang penting yaitu kita kencengin doa, ikhtiar juga, insya Allah nanti kita mungkin harus meluaskan lagi sabar, insya Allah nanti akan ada jodoh yang tepat di waktu yang indah. Bukan jodoh yang tepat ya, karena memang udah Allah tentukan. Oke, berarti untuk Kang Bambang Widarsa Hasibuan, silakan bisa kita tetap meningkatkan kualitas diri dan juga menjadikan versi terbaik untuk diri kita sendiri ya, karena yang namanya jodoh itu adalah cerminan diri kita. Begitu ya, Teh Sarah, Teh Nida? Pertanyaan terakhir, sahabat Uma, bukannya kita tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi karena pertanyaannya itu banyak sekali yang masuk, ini untuk pertanyaan terakhir ya, waktu kita juga terbatas. Ada dari siapa ini? Reski Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita sebagai wanita agar cinta kita itu tidak jadi fitnah sebelum adanya pernikahan? Gimana Teh? Cinta kurang jelas nggak jadi fitnah. Oke, diulang ya Teh Sarah? Cinta kita. Pertanyaannya diulang ya. Boleh. Bagaimana kita sebagai wanita agar cinta kita itu tidak jadi fitnah sebelum adanya pernikahan? Ini tuh kayak masih agak mencerna juga ya dengan pertanyaannya gitu. Cinta menjadi fitnah. Mungkin maksudnya ketika cinta itu kita kita ungkapkan dengan cara-cara yang tidak disukai Allah ya. Jadi ya caranya adalah dengan kita tetap menjaga adab-adab dan menjaga perintah-perintah Allah gitu. Cinta itu kan sebenarnya fitrah ya, setiap orang itu pasti memiliki. Gitu. Nah, tinggal kita gimana mengelola ekspresi cinta kita itu. Gitu. Karena ya bisa aja kita suka cinta sama orang lain, tapi ketika memang belum halal, ya Allah menyuruh kita untuk puasa, untuk apalagi ya, yang utamanya tamengnya adalah puasa gitu. Dan kita menjaga interaksi dengan lawan jenis, terus apalagi ya, pokoknya menjaga diri semaksimal mungkin agar tidak akhirnya meluapkan cinta itu ya dengan pacaran atau mungkin HTS-an lah atau apa gitu. Jadi sebenarnya ketika kita jatuh cinta gitu,
kita terima perasaan itu gitu. Karena memang itu naluri dari Allah gitu, fitrah kita. Nah, tinggal gimana kita bisa mengelola itu gitu, biar Allah kan udah bikin aturan nih, kita ketika gimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, ketika kita ingin menikah tapi belum mampu, gimana caranya adalah dengan puasa. Nah, itu yang kita kencangin lagi. Karena kalau kita nggak, kalau kita tidak mengindahkan aturan dari Allah, ya mungkin jadinya bisa jadi fitnah gitu. Mungkin itu dari saya. Sarah, tambahan? Singkat ya, jadi tetaplah menjaga perasaan kita, menjaga cinta kita gitu. Tidak melewati batas-batas syariat itu sebenarnya udah sangat menjaga kita banget kok gitu ya, dari fitnah-fitnah gitu. Apalagi perempuan memang kalau dia nggak perhiasan ya dia adalah fitnah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya diri kita tetap menjadi perhiasan, yaitu menjadi wanita sholihah. Nah, bagaimana caranya agar menjaga cinta kita agar tidak menjadi fitnah? Ya kita harus menjaga cinta kita tidak diumbar dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Kita ekspresikan cinta kita gitu ya. Bisa kan ke keluarga, ke ayah ibu gitu kan, ke teman-teman, ke sahabat, atau ke energi kebaikan gitu. Kita bisa melakukan proyek kebaikan apa gitu kan, dan sebagainya. Jadi berprinsiplah menjaga cinta hanya untuk yang halal gitu. Ketika udah nikah, insya Allah cintanya itu nggak jadi fitnah lagi, malah jadi berkah gitu. Oke, terima kasih Teh Nida dan Teh Sarah ya dari Pre-Marriage Talk. Tadi kesimpulannya berarti ada 7 persiapan dalam menikah. Yang pertama, persiapan spiritual, terus juga ada persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan menjalani peran, persiapan fisik, persiapan finansial, dan juga persiapan sosial. Begitu ya, Teh Nida, Teh Sarah? Ya, oke. Tentunya juga, sahabat Uma, ini ada 2 penanya menarik, 2 penanya terbaik untuk sahabat Uma yang tadi sudah tanya. Nida langsung aja, boleh ke Teh Sarah pilih 1, Teh Nida boleh pilih 1. Pertanyaannya, masih ingat nggak Teh pertanyaannya? Lupa ingat. Insya Allah. Oke, ya udah. Ada beberapa yang ini aja ya, review lagi ya. Untuk pertanyaannya, tadi pertanyaan pertama ada dari Rida Zulfikar. Mau nanya siap persiapan kita ketika hendak menikah dengan calon suami yang insya Allah sudah punya anak. Itu 1. Terus yang kedua dari Rora Isaura. Mau nanya, Kak, standar mental yang sudah siap menikah itu dilihat dari mana ya? Terus yang ketiga, dari Teh Ega Trisna Megawati. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana meyakinkan orang tua mengenai keinginan menikah sederhana yang gengsi tadi. Terus juga dari Kang Babang Widyarsa Hasibuan. Saya pengen menikah tapi setiap wanita selalu melihat kondisi fisik saya yang disabilitas. Dan juga ada pertanyaan terakhir, ini dari Rezki Auliah. Assalamualaikum, bagaimana kita sebagai wanita agar cinta kita itu tidak jadi fitnah sebelum adanya pernikahan. Dari 5 penanya yang tadi, bisa tolong dipilih dong, sama Teh Sarah 1, sama Teh Nida 1. Oke? Sebelum itu, tapi Nida juga bakal umumin, karena ada THR dari Uma. Teh Sarah sama Teh Nida boleh pilih dulu ya, tadi untuk penanya terbaiknya siapa ya. Untuk 1, kedua, ketiga, atau kelima, keempat, atau kelima. Nah, Nida mau ngumumin dulu, ini ada THR dari Uma. Ini pengumuman pemenang kuis THR dari Uma. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah uang tunai 500.000 jatuh kepada sebentar, siapa ya? Selamat untuk Agung Aprinal Saputra. Nah, ID umanya 370 sekian-sekian. Kemudian Kak Nida juga mau ngucapin selamat untuk pemenang kedua dengan hadiah Rp750.000. Selamat untuk ID Uma dengan 2953. Selamat untuk Ayu Wulandari. Ya, dan ini adalah pemenang yang ditunggu-tunggu, pemenang juara pertama ya, THR dari Uma. Kita ngucapin, nungguin ya, sahabat Uma, tenang dulu. Dengan ID 3593. Kita ucapkan selamat untuk Devi Triani mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta kuis THR dari Uma. Alhamdulillah ya.
selamat untuk sahabat Uma yang mendapatkan THR dari Uma. Tapi tenang aja karena hadiahnya juga masih ada. Ini dari Skor ID ya. Ini pemenang Skor ID ini untuk penanya atau pertanyaan terbaik hari ini. Silakan untuk Teh Sarah sama Teh Nida boleh dipilih pertanyaan nomor berapa kah? Teh Sarah dulu deh. Tadi aku nggak inget pertanyaan yang berapa, tapi yang tadi dari Kang Bambang. Oke, yang gimana ya? Ya. Oke, selamat untuk Kang Bambang Widianta Sahasi. Penanya yang pertama, untuk yang keduanya penanya terbaik, silakan Teh Nida boleh dipilih pertanyaan yang mana? Pilih yang pertama deh. Yang pertama, oke. Ya. Yang persiapan kita hendak menikah dengan calon suami yang sudah punya anak berarti ya? Oke, selamat untuk Rida Zulfikar dan juga Bambang Widiarsa Hasibuan. Nah, untuk dua penanya terbaik ini silakan screenshot akun Uma dan kirim ke Instagramnya Uma Indonesia. Oke, Teh Nida dan juga Teh Sarah, karena kita sudah sebentar lagi mau berbuka juga, silakan barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi kali ini. Boleh Kak Nida dulu? Boleh. Dari saya mungkin apa ya, menikah itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah. Jadi kita ikhtiarkan dengan mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu kita kembalikan lagi kepada Allah gitu, karena Allah sudah menentukan siapa jodoh kita. Yang penting kita sudah mengikhtiarkan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Allah. Iya, terima kasih Teh Nida. Teh Sarah silakan untuk. Oh iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, setiap dari kita pasti bercita-cita ya, berkeinginan membangun keluarga yang kuat, yang Allah ridhoi gitu. Keluarga yang kuat, keluarga yang Allah ridhoi gitu ya, yang sehidup sesurga gitu ya, insya Allah tidak bisa dibangun kalau kita hanya mengandalkan baper, hanya mengandalkan udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta gitu kan. Tapi keluarga yang kuat, yang Allah ridhoi itu memang butuh persiapan kita gitu. Kita butuh persiapan dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman yang mungkin belum menikah, insya Allah ini adalah waktu yang tepat untuk terus mempersiapkan diri gitu, untuk memperbaiki kualitas diri. Dan insya Allah jiwa pembelajar memperbaiki diri tidak akan berhenti, tapi terus lanjut ketika nanti kita sudah menikah. Itu. Oke. Terima kasih banyak Teh Sarah dan juga Teh Nida. Luar biasa sekali, Masya Allah. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan di sore hari ini, tentunya menjelang buka bersama. Sahabat Uma, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Tentunya juga jangan lupa tetap saksikan Uma live streaming untuk episode dan juga sesi-sesi selanjutnya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan selama Ramadan di rumah aja, apalagi untuk itu ya. Tentunya juga untuk tema hari ini, aku siap nikah, yakin mental juga siap. Aku siap nikah, yakin mental juga siap. Sudah selesai, terima kasih banyak Teh Sarah, Teh Nida dari Pre-Marriage Talk Indonesia ya. Jangan lupa juga masih tetap ngingetin untuk sahabat Uma yang pengen tahu info terupdate berita dunia olahraga terkini, silakan kunjungi situs skor.id. Selama Ramadan juga terdapat berbagai konten menarik di YouTube Skor Indonesia. Bisa jadi teman menunggu berbuka. Jangan lupa juga follow Instagramnya Skor di @skorindonesia. Jangan lupa ya, download dan ajak teman-temannya, sahabatnya untuk download aplikasi Uma Indonesia. Follow di Instagramnya @uma_indonesia. Dan juga kalau untuk Instagram Pre-Marriage Indonesia apa nih? Pre-Marriage Talk Indonesia. Teh Nida, Teh Sarah? Instagramnya Pre-Marriage Talk, di Uma juga Pre-Marriage Talk. Terus kalau misalnya teman-teman mau beli buku kami, insya Allah masih ada, tinggal 100, tinggal sedikit banget ya. Dari 3.000 cetakan, sekarang tinggal 100. Nah, teman-teman bisa hubungi aja. Atau di DM Pre-Marriage Talk bisa untuk memesannya. Nanti diarahin ke agen, insya Allah. Gitu ya, teman-teman. Oke. Tuh ya, jangan lupa follow Instagramnya Pre-Marriage Talk. Oke, dan Nida Mar Asoliha, terima kasih untuk sahabat Uma yang udah nonton live streaming ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan juga selamat untuk para pemenang THR Uma dan juga pemenang door prize dari Skor ID. Akhir kata mungkin ya, seorang Kiai Haji Imam Syarkasi pernah berkata, hidup sekali, hiduplah yang berarti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSBB bikin kamu jadi banyak rebahan. Scrolling di sosial media kadang suka nongol yang begituan. Jangan sampai puasa kita jadi berantakan. Ramadan di rumah aja, karena Uma juga PSBB. Platform sosmed baik-baik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di rumah aja. Belajar tahsin dan tafsir Al-Quran di rumah aja. Bersama Ustadz dalam program Klinik Baca Al-Quran. Kangen datang kajian, ikut kajian live streaming di rumah aja. Punya banyak pertanyaan seputar Ramadan, cari taunya di rumah aja. Cari yang seru sebelum berbuka puasa, ngabuburitnya di rumah aja. Karena Uma platform sosmed baik-baik, Uma juga lagi bagi-bagi THR. Ada sepeda motor, emas, handphone, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi, Ramadan di mana? Di rumah aja.